جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزاء نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iril salihina ila an qala wa min fadl Allah Ta'ala. Di antara keutamaan sholat jamaah yaitu dia termasuk orang yang Allah cintai. Semakin banyak sholat jamaah, semakin banyak dikatakan orang yang berjamaah itu bertiga lebih afdal daripada yang berempat lebih afdal yang bertiga. Setiap banyak di masjid maka semakin diharap dan itu diterima oleh Allah Subhanahu. Orang yang sholat, karena semakin banyak Allah semakin memperhatikan. Dikatakan tidaklah terkumpul 40 daripada umatku, kata Nabi Muhammad, kecuali pada mereka itu ada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ada 40 orang, itu satu kekasih Allah. Makanya bagus bila sembahyang jenazah itu jangan kurang 40. Jangan kurang 40. Kemudian juga menkawa diolah 3. Di antara sifat orang yang lemah iman atau munafik, ketika salat subuh Nabi kita bertanya,
kepada sahabat. Ada hadir, ada sembahyang jamaah. Ini sifat Nabi kita, senantiasa memperhatikan. Kata Nabi kita, ketahuilah sholat yang paling berat, yang paling ngalih di antara, terutama orang yang munafik, yaitu ngalih sembahyang subuh berjamaah. Seandainya kalian tahu pahala sholat berjamaah, niscaya kalian itu yang pertama. Nah, keutamaannya daripada yang mengantri di belakang. Nah, ini kemudian juga dalam riwayat, law seandainya law 'allamahun nas laqtatalu alaih. Yang kedua tadi badasak-dasakan. Yang kedua riwayatnya, seandainya jamaah tahu keutamaan shop pertama, niscaya mereka hakun bakalahi. Yang kedua, bakalahi dahulu. Pokoknya aku tupang shop yang pertama, aku tupang. Ada kawa, ayo kita bakalahi dulu aja. Keluar dulu kita bakalahi. Baharatan. Nah, jaka tahu tuh dasar basarik-sarikan bang, jaka tahu keutamaan sop yang pertama, ya. Kemudian juga yang ketiga, baundi dalam riwayat bakuncang. Ada riwayat tadi badahuluan bagasakan.
Yang kedua bebunuh-bunuhan. Yang ketiga baundi, bakuncang. Ya. Nah, ini menunjukkan riwayat ini bahwasanya besar keutamaan sop yang pertama. Makanya isar fil khair fil ibadah makruh. Mendahulukan dalam ibadah itu makruh. Dalam hukum fikih. Mendahulukan ibadah itu makruh. Ayo ikam dahulu sop yang pertama, aku di belakang gitu. Makruh. Padahal kita dapat sudah melihat kawan, nah ikam menjadi muka aku di belakang, makruh. Ya. Misalnya disuruh membaca Al-Quran, tampil, ikam aja tampil, aku kena aja gitu, makruh. Ya, aku mendengarkan aja. Padahal si dia nang disuruh. Nah itu jadi keutamaan yang kita itu menggawi, kita unjuk lawan orang itu makruh. Ada bagus kecuali beberapa hal. Ada guru di belakang, nah itu adab. Guru pian di muka, ada nyaman. Kami di belakang, kami di muka, nah itu adab. Lain pulang babnya. Pun sesama lau kakawan nanti jangan lah itu mengoler ibaratnya lah ya, mendapatkan kebaikan. Atau orang tua kekanakan, kanakan di belakang, orang tua di muka, itu adab. Ya. Dan memang sok kanakan itu di belakang, sok kanakan itu di belakang. Nah itu. Jadi orang tua bilang bawa anak suruh duduk ke belakang. Bilanya menangis, ya sudah dihigai sudah. Nah, tapi seperti itu kita mendidik ya supaya dikawani, tapi yang jelas dikawani anak itu bila ke masjid supaya kita memantau ini itu kada bagayaan. Bila ini bagayaan, jamaah terganggu bisa berdosa. Kemudian juga diriwayatkan bahwasanya sebaik-baik sop laki-laki adalah yang paling di muka. Yang paling di muka. Nah, kemudian ada riwayat wa khairu sufufin nisa khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik sop laki-laki di depan dan kada bagus paling belakang. Yang kedua, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik sop perempuan itu di belakang. Ya. Jadi perempuan itu di belakang yang paling baik sopnya. Nah, ini ibu-ibu ya, yang paling baik adalah paling belakang daripada sop yang pertama. Nah, jadi ibu-ibu berlambat-lambat aja bila hendak ke masjid misalnya ya. Jadi ini seperti ini. Apa alasannya? Alasannya jadi supaya kada taparak lawan lakian, itu aja. Ya, bila paling muka paling marak lawan lakian. Nah, itu. Jadi bahari itu masjidnya hibak, weh ini masjidnya paling 2 sop, sisanya panjang benar. Nah, kayak apa tuh? Ya. Jadi agama saking menjaga daripada ibadah pun jangan sampai ada hal-hal yang merusak hati. Nah, jadi lalu dibuat seperti ini ya, cara beribadah berjamaah. Dan juga menunjukkan di sini adanya jamaah perempuan, yang mana perempuan itu sholat berjamaah. Ini riwayatnya.
menunjukkan Nabi kesahkan sop perempuan. Ya, makanya Nabi kita bersabda, jangan dilarang perempuan untuk berjamaah, jangan dilarang bila inya hendak, tapi jangan juga disuruh ikan berjamaah, jangan nang laki di rumah, nang bini berjamaah, ini tak paling. Jangan disuruh, jangan juga dilarang. Dia makan aja bila inya hendak berjamaah, ya kada apa-apa, bagus saja berarti. Ya, kita inang laki ini mengoreksi diri, ya sebenarnya kita nang lebih utama berjamaah. Ya. Jadi kita dahulu berjamaah, nanti bini itu bilanya hendak berjamaah silahkan. Kenapa bila kita suruh, lalu bilanya ada di rumah, kewajiban apakah yang lebih afdol seperti apa, rumah tangga, menjaga anak dan lain-lain. Nah, anak halus, nang bini juga berjamaah, ditinggal anak bahayun, sekalinya tergugur dari ayunan. Laki boleh lalu bakal lahi. Nah, gara-gara bini hendak 4 berjamaah juga. Begitu pulang masakan belum tuntong, iwak belum hangit ibaratnya kan. Nah, jadi jangan disuruh, jangan juga dilarang. Nya bilang hendak berjamaah berarti nya tahu sudah kada danang digawi, ya aman sudah, waktu-waktu sudah aman, tidak ada tugas seperti sholat subuh misalnya ada, jangan dilarang. Ya, bagusnya berdua berjamaah, 2 laki bini. Karena tuntung berjamaah, makanan di warung berdua. Nah, makanan di warung, ya makanan di luar. Jangan lagi kita makanan di luar, jomanya aja, himungnya umanya, makanya di pelataran makan. Kisah Guru Hurman, makanan di luar itu. Nah, tapi pulang perempuan, ya bila dapat sop yang pertama, duduk kayak sudah, kada apa-apa. Artinya ada apa-apa, ada masalah. Yang jelas masih banyak keutamaan selain sop, ya. Hakun berjalan ke masjid itu sudah banyak pahalanya. Berjalan ke masjid, setiap langkah 10 kebaikan, setiap langkah dihapus 10 keburukan, setiap langkah diangkat derajat. Nah, dan sop itu juga disunahkan lurus dan rapat. Lurus itu menghadap lurus, tumit itu ujung tumit pas garis ini. Ini berarti ini yang di hijau ini lah. Nah, pas garis itu ujung tumit masing-masing pasangkan garis karpet, lain garis ininya, juga garis ini, nah garis karpet, ya. Bila hendak rapat bahu, lihat bahu ini jangan sampai ada berubah. Bagusnya bergantungan sedikit, bagus sedikit aja bergantungan, atau sekiranya kada renggang, itu rapat sudah. Jadi ukurannya bahu, lain batis. Batis sunahnya sekilan saja, sekilan. Membuka batis sekilan sunahnya, sekilan, ya. Jadi untuk apa? Batis itu sekilan. Jadi rapat itu lain batis tapi bahu. Nah, karena bila batis ngalih, nyanda bahu ganar, batis halus. Jadi bilainya lalu tabi rangkang nanti kali sembahyang kayak itu kayak dipaksa. Jadi memaksa. Jadi kada khusyuk kena bila ada yang dipaksakan. Ya.
Kata Nabi kita, luruskan sop kalian. Bila kada lurus, kada rapat, hati kalian juga kada barasi. Hati kada barasi itu hati kalian bisa basangit-sangitan. Jadi tahu di kampung itu, bila orang kampung itu baik berataan, lihat sopnya itu kayak apa. Dinilai dari situ. Bila sopnya pun lurus rapat, berarti hati itu berataan baik, saling kasih sayang. Nah, terutama sholat Jumat masih banyak jamaah yang tidak memperhatikan rapat dan lurusnya shop. Nah, jadi dan sebaik-baik batis melangkah adalah batis nang meisi shop yang kosong. Itu paling bagus sudah batis melangkah tuh. Kosong rongga langkah maju ke muka. Jangan dibiarkan. Bahkan ketika sembahyang pun sunnah mengisi shop yang kosong, berjalan saat sembahyang tuh Allahu Akbar, sekarangnya beranggang di mukanya beranggang si orang kawan masuk, berjalan maju. Tapi bagaimana berjalannya? Selangkah bahinak, selangkah bahinak atau subhanallah. Nah, sunnah juga bila ada ranggang. Jadi yang sunnah itu maju. Bila kedada yang maju, ya, maka merapat seperti itu. Yang di samping merapat. Tapi yang abdolnya nang muka baju. Jadi sekung orang jangan uyuh. Tapi bila merapat bisa, saat ini uyuh berataan. Sampai seperti itu diperintahkan kita meratakan shop di dalam sholat ketika sholat. Nah makanya sebelum sholat itu dirapatkan dulu, diluruskan. Ya, imam juga sunnah mengatakan luruskan, rapatkan shop yang kosong diisi. Ya, itu sunnah mengatakan itu sunnah. Kemudian juga di antara keutamaannya adalah wa min fadhailil jamaah. Ada keutamaan amin. Ya. Dalam riwayat hadis anna Rasulullah SAW qala idza qala imam sami Allahu liman hamidah. Yang pertama, idza amana al-iman imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, bila ta'imbai aminnya imam lawan makmum ta'imbai, maka disitulah aminnya malaikat. Jadi malaikat umpat mengaminakan bila aminnya imam lawan makmum ta'imbai. Ya apa ta'imbai itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam sunnah berhinak dulu. Amin. Imam sunnah berhinak. Makanya berhinak dulu imam, jangan mengumpati makmum. Imam dulu berhinak, jadi makmum kan mengumpati imam. Imam sunnah berhinak, makmum hadangi imam berhinak. Lalu pindah imam pingsan, hadangi, jangan ba'amin berdahulu. Imam ini oyuh juga hadak berhinak, hadangi itu berhinak satu umat tak sedetik. Nah, jangan berdahulu ba'amin supaya tak imbai. Dan imam juga harus beramin, jangan keuyuhan sudah koler beramin. Yuk sudah ya. Waladdallin. Biar mau baca beramin. Jangan luput juga.
makmum baduhulu pun salah juga, kan salah tuh kada dapat keutamaan. Imam juga berdiam, ya. Ini antara dua, antara makmum baduhulu, imam berdiam, sama tuh. Imam berdiam tuh nyata tuh ada imbai. Jadi kayak apa caranya? Imam sunnah bahinak, ya bahinak, aminah, imbayakannya lagi sudah. Jadi makmum jaga-jaga bila walad dolin, hadangi imam bahinak, hadangi aminnya imam, imbayakan. Amin. Jadi amin itu ada 3. Yang pertama A-nya panjang, mim-nya panjang. Panjangnya berapa? 4 atau 6, ya. Amin sama 4 atau 6. A-nya panjang, mim-nya panjang. Yang kedua A-nya panjang, mim-nya pendek juga boleh. Amin boleh. Yang ketiga A-nya pendek, mim-nya panjang. Amin. Yang keempat pendek keduanya. Amin. Yang paling abdol itu yang ketiga, A-nya handap, mim-nya panjang. Itu yang paling abdol, yang paling fasih bahasa Arabnya. Waladdallin, amin. Itu paling fasih. Kita kebanyakan panjang, amin. Yang paling fasih itu A-nya handap, mim-nya yang panjang. Amin. Dengarkan di Arab. Aminnya di Arab. Aminnya imam tuh dengarkan. Amin. Nah, kalau di Indonesia paling A-nya yang panjang. Itu yang paling fasih. Arti amin itu adalah istajib, ya Allah, kabulkan doa. Itu artinya. Kabulkan doa. Karena Al-Fatihah itu isinya doa. Jadi imam, ya, bahinam lalu amin. Makmum, nah bila ta'imbai tadi A imam dengan A makmum, disitulah juga ta'imbai aminnya malaikat, maka Allah ampuni ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa yang telah dia perbuat. Ya, dosa yang dia perbuat Allah ampuni. Ini termasuk keutamaan ini. Tidak disebutkan dosa kecil, dosa besar, dosa setahun, 2 tahun yang telah diperbuat bahasanya. Kita berbuat dosa umum sudah sejak kapan hingga kapan, yaitu maksudnya. Tidak disebutkan dosa sehari, dosa sebulan, dosa setahun, tidak. Nah, makanya ini juga keutamaan yang didapat di dalam sholat berjamaah. Ibu-ibu juga sunnah amin, cuman suaranya pelan. Amin. Nah, pelan-pelan aja, ya, pelan-pelan. Amin. Telinga pian aja mendengar, jangan jamaah, telinga pian aja. Amin. Suara pian ya Pak. Telinga pian yang mendengar kadosa, jamaah lahir mendengar. Pembayakan juga imbayakan lawan aminnya imam, ya. Kemudian keutamaan juga bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, nah maka makmum membaca Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, ya. Ini ada 2 laki bini, ngarannya nang laki Hamdi, nang bini Hamidah. Nah, jadi romantis banget.
berjamaah sembahyang dua laki bini di rumah. Jenang laki sami Allahu liman hamidah, jenang bini Rabbana lakal hamdi. Jenang laki salah namanya ay lakal hamdu biar aja jare. Bila membaca Rabbana lakal hamdu itu juga sama tak imbai daripada doanya malaikat, diampuni dosanya, diampuni dosanya. Dalam riwayat lain, tidak hanya malaikat tapi adalah penduduk langit, yaitu malaikat yang di langit, semua malaikat yang di langit ya, itu mengaminkan, mendoakan barataan. Nah, mudah-mudahan kita Allah berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Rabbana amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina. Rabbi faqihna faqih lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.